Banyak manusia yang kurang percaya dan menyepelekan nama Tuhan. Dan juga banyak orang yang masih mencaci maki dan menghina namanya. Tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Ya, Dialah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penolong kita semua. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Shalom teman-teman yang lagi sekarang menonton ibadah pada hari ini. Mohon maaf, resolusi layar kami masih low sekali karena kami merekam pakai layar dari laptop dan belum kita belikan handycams. Ini mohon maaf, rambut saya cakar-cakar karena sekarang sudah kurang lebih jam 11 malam. Saya retake ini jam 11 malam di hari Sabtu, dan sekarang hari Jumat. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan satu lagu yang menurut saya ini sangat menggerakkan hati saya. Recording in progress. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu ini. Mari ikuti saya bernyanyi dan melihat liriknya ada di bawah ini. Kita sama-sama berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih atas penyertaan. Urapi sekali ya Tuhan. Ada kita nyanyikan sama-sama. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dicurahkan di tempat ini, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Syukur terima kasih kepada rahmat dan anugerah-Mu yang Kau telah berikan pada kami pada malam hari ini. Mungkin ini saatnya kita berkumpul bersama dengan-Mu di ibadah doa malam ini. Pakailah hamba-Mu hari ini supaya dapat menyampaikan apa yang sesuai dengan isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ini first meet kita dalam ibadah doa malam. Jadi ini adalah bagian dari sistem kita, sehingga nanti setiap Jumat kita ada doa malam. Tidak di Zoom, tapi ya di YouTube seperti sekarang ini. Bisa juga lagi merecord istilahnya. Oke, gak usah panjang-panjang lama-lama. Kita akan membahas tentang apa yang dikatakan Matius. Apa yang dikatakan Matius tentang hal kekhawatiran. Apa yang dikatakan tentang Injil Matius
apa yang dikatakan Injil Matius tentang hal kekhawatiran. Sorry. Aduh, dari tadi salah terus. Ya, di sini saya sebelum kita masuk ke ayatnya, saya ingin sedikit ngomel. Terkadang banyak manusia yang gampang khawatir. Yang sedikit-sedikit aja pasti khawatir. Yaitu hal wajar. Gak ada manusia yang di dunia ini gak ada yang gak khawatir. Tapi saya ingin jelaskan semua apa kata Injil Matius tentang hal kekhawatiran. Pasti kalau kita buka doa Bapa kami di Matius 6, kita pasti akan langsung tertuju ke hal kekhawatiran ini. Kita akan bahas bersama-sama tentang hal kekhawatiran. Mari kita buka di Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Matius pasal 6 ayat ke-25 sampai ke 34. Baik, saya ingin yang di rumah sekarang bacanya bergantian sama saya. Jadi saya 25, Anda 26, saya 27, Anda 28, saya 29, Anda 30, dan selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Silakan 28. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dari Matius 6, saya katakan ini cukup simpel dan tricky, agak tricky. Banyak sekali sepengetahuan saya, ini Alkitabnya gereja. Banyak sekali manusia di dunia ini yang gampang khawatir, yang gampang punya pikiran, yang gampang kepikiran, bukan gampang nggak punya pikiran, yang gampang sekali overthinking tentang apa yang akan terjadi besok. What happened to tomorrow? What happened tomorrow? Apa yang akan terjadi besok? Belum terjadi, udah dipikirin sekarang. Dan itulah kekhawatiran. Saya khawatir kalau besok saya nggak bisa makan. Saya khawatir kalau besok saya nggak bisa bayar anak saya semua. Saya khawatir besok saya nggak bisa minum. Saya khawatir besok saya nggak bisa pakai baju bagus. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Banyak orang yang punya pikirannya seperti itu. Besok saya harus gimana? What happened tomorrow? Apa yang terjadi besok? Belum melakukan harinya aja udah overthinking. Padahal harinya belum berjalan. Masih di hari sebelumnya. Masih di hari Selasa. Masih di hari Kamis. Sekarang udah hari Jumat. Sudah berpikiran bagaimana untuk besok hari Sabtu. Kalau kita masih terlelap dalam yang namanya overthinking,
hidup kita nggak akan benar. Istilahnya isinya curigaan terus. Saya takut hidup saya besok nggak semulus itu. Saya takut karena hari ini aja udah susah. Bagaimana besok? Tambah susah lagi. Saya takut hari ini aja saya nggak bisa makan. Bagaimana besok? Saya pasti nggak bisa makan lagi. Oi, I just want to say, kesusahanmu hari ini cukup untuk hari ini. Karena besok sudah punya kesusahan. Jangan kamu pikir hari ini kamu nggak bisa makan, tapi besok kamu nggak bisa makan juga. Kamu punya Tuhan nggak bisu. Kamu punya Tuhan nggak budak. Tuhan itu maha mendengarkan. Dan Tuhan pasti mendengarkan keluh kesah kita. Bagaimanapun kita, kondisinya Tuhan pasti mau mendengarkan kita. Seburuk-buruk apapun Tuhan pasti mau mendengarkan kita. Tuhan itu tahu kalau kita butuh, Tuhan pasti akan kasih. Tapi dilihat dulu, kita benar-benar butuh apa enggak? Apa sekedar gengsi? Tuhan, saya mau makan. Doa begitu. Tapi ngomongin Tuhan, saya mau makan di Bonti. Tuhan, saya mau makan di restoran Prima Rasa. Tuhan, kamu makan segitu. Satu hari ludes. Dikasih uang 100.000. Satu hari makan begitu ludes. Hendaklah kita hemat juga. Jadi di ayat 32, kita buka lagi. Di ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. God know. Tuhan tahu kalau kita perlu itu. Tanpa kita ngomong, Tuhan tahu. Tapi cuma Tuhan ingin kita sendiri langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, besok saya harus makan. Hari ini saya nggak bisa makan. Tapi besok saya dan keluarga saya pasti bisa makan. Punya iman yang besar. Jangan isinya overthinking terus. Hari ini aku nggak bisa makan. Apakah besok saya bisa makan juga? Apa saya besok nggak bisa makan juga? Kalau kita overthinking seperti ini terus, kekhawatiran yang berlebihan. Itu namanya kita nggak percaya sama Tuhan. Nih, ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Di sini dikatakan, jangan khawatir. Jangan kita tanya, apakah yang kami makan? Oi, Tuhan itu pasti sudah menyediakan buat kita. Cuma kita harus mencari. Nggak mungkin kan makanan itu jatuh dari langit. Blak. Kan ngeri. Istilahnya Tuhan sedang mempersiapkan. Tinggal kita mau nyari. Orang yang nggak males, apa yang ia butuhkan pasti terpenuhi. Orang yang males pasti akan sulit makan. Ini jangan jadi orang malas, sulit makan. Kalau Allah diam, itu namanya Allah iblis. Allah itu nggak mungkin diam. Tuhan Yesus nggak akan membiarkanmu kelaparan. Dan nggak akan membiarkan rusak gara-gara lapar. Orang lapar badannya jelek, kurus. Jelek lihatnya. Tuhan aja dandanin bunga-bunga yang cantik ya ciptakan. Ya ciptakan bunga-bunga yang cantik. Yang mendandani rumput-rumput di ladang. Padahal rumput-rumput yang ada di ladang itu nanti akan lenyap saat Tuhan datang. Karena dibuang ke dalam api. Tapi Tuhan masih mau dandanin. Tuhan masih mau bersih. Rumput dan tumbuhan dan hewan aja Tuhan mau dandanin bagaimana kita. Tuhan mau memberikan.
Tuhan mau merawatnya. Bagaimana kita? Tuhan nggak akan membiarkan kita kelaparan dan sampai membuat merusak tubuh kita sendiri dan makan makanan yang udah busuk. Di sini kita disindir. 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 30 ini yang ayat 30b paling bawah, ini sindiran buat kita, hai orang yang kurang percaya. Jadi misalnya hari ini sekarang kita masih khawatir dan overthinking, bagaimana saya menjalani hari besok tanpa makan, itu nggak mungkin. Saya menjalani hari besok pasti makan. Saya menjalani hari besok pasti lebih indah daripada sebelumnya. Gak ada Tuhan menciptakan hari buruk. Gak ada. Yang namanya tanggal baik, tanggal buruk itu gak ada. Semua keapesan kita itu tidak ditulis dalam kalender. Tuhan menciptakan dunia ini dari pagi, malam, siang, sore. Pagi, siang, sore, malam. Itu indah. Gak buruk. Yang membuat buruk siapa? Kitanya sendiri. Yang membuat hari itu buruk. Jadi yang masih overthinking tentang apa yang terjadi besok, forget it. Lupakan. Buang semua overthinkingmu. Buang segala kekhawatiran. Kekhawatiran yang berlebihan. Saya nggak menyarankan manusia nggak boleh punya rasa khawatir. Karena manusia diciptakan juga memiliki rasa khawatir. Saya nggak menyuruh Anda semuanya untuk tidak memiliki rasa kepikiran. Karena kita diciptakan itu sudah plus sama pikiran. Beda kita sama hewan, sama anjing. Mereka punya otak, tapi nggak punya pikiran dan akal. Sorry, mereka punya otak, tapi mereka tidak punya akal. Dan mereka tidak punya pikiran. Mereka tidak dapat berpikir seperti manusia. Jadi kalau manusia nggak punya akal dan nggak berpikir, berarti jangan salahkan orang yang menyamakan kalian dengan mereka. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu udah plus otak, plus punya pikiran, plus punya akal. Kalau kita nggak punya akal, nggak punya pikiran, tapi kita punya otak, berarti Anda sama seperti anjing dan hewan-hewan lainnya. Berarti kita sama dong seperti mereka. Apa bedanya? Makanya itu, pergunakanlah akal dan pikiranmu itu. Jangan kita overthinking terus. Yang akan besok terjadi itu ya biar besok. Jangan dicampur adukan dengan yang sekarang. Saya takut besok habis makan. How? Janganlah kayak gitu. Itu namanya kita nggak percaya. Padahal Tuhan udah ngomong. Janganlah kita khawatir. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu, kalau kita butuh apa-apa, kalau kita mau apa-apa, kalau kita memerlukan sesuatu, itu jangan diem dan berharap sama orang lain. Harapan sama orang lain itu sama aja kita berharap orang yang nggak jelas. Punya harapan sama orang lain, itu percuma. Bocah. Nggak akan bisa 100% akurat. Tapi kalau kita udah berharap penuh sama Tuhan, segala kekhawatiran kita, semuanya dibereskan. Istilahnya, wes beres. Wes mari. Lalu
Bel, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan besok? Bagaimana? How? Bagaimana caranya? Berdoa. Caranya cuma dua. Berdoa dan berusaha. Kalau kita berdoa saja gak mau berusaha, bocai. Sia-sia. Kalau kita hanya berdoa, Tuhan saya mau makan. Tolong berikan aku makan. Doa gitu. Kamu gak mau berusaha. Maka itu berdoa dan berusaha. Ora et labora. Jadi kalau kita butuh apa-apa, jangan diam saja. Jangan buat diri kita khawatir karena kita. Kalau kita butuh apa-apa, kita doa. Di sini ada ayat di Matius 7:7 dikatakan, gak usah dibuka, saya akan bacakan buat Anda. Bisa lihat di bawah ini. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nih, mintalah maka akan diberikan. Mintanya bukan sama manusia, jangan minta sama manusia. Mintanya sama Tuhan. Tuhan besok saya mau makan. Tuhan besok anak saya harus bayar. Tuhan besok saya harus bayar kas. Kas. Uangnya dari mana? Ya, saya juga sering kalau bayar. Apa? Kita satu frekuensi. Kita satu frekuensi kok. Nah, jadi saya juga sering khawatir. Puji Tuhan ketika saya buka dan baca ayat ini, baca pasal ini, ayat 25-34 ini, saya jadi ngomong sama Tuhan dan yakin saya nggak akan pernah khawatir. Karena saya sudah percaya Tuhan bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam setiap permasalahan kita. Believe in God, trust in God, Tuhan akan bekerja untukmu. Karena Tuhan gak akan tinggal diam melihat anaknya kesusahan. Maka dari itu Tuhan akan membantumu dan menghilangkan semua rasa kekhawatiran. Nah, dari sinilah itu. Makanya Alkitab ini penting kita baca. Jika kita overthinking, kita khawatir yang berlebihan, buka video ini, lalu bacalah firman Tuhan. Lalu bacalah firman Tuhan. Sebentar. Nah, udah, oke. Ya, saya ganti ini dulu sebentar. Jadi saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya, jangan ya kita gampang khawatir ya. Karena Tuhan, Alkitab udah ngomong, kalau kita nggak boleh khawatir. Karena kalau kita overthinking berlebihan, khawatir yang berlebihan, itu akan menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan menyayangi dan mencintai kita dengan sepenuh hati. Kalau kita masih nggak percaya sama Tuhan, apakah Tuhan nggak sedih sama kita? Tuhan itu ingin kita percaya dan nggak meremehkan. Kalau kita masih overthinking, seperti yang saya katakan tadi, besok saya harus makan apa? Besok saya harus gimana? Dan itu namanya kita nggak percaya sama Tuhan. Berarti saya katakan, percaya sama Tuhan, maka ia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya ingin menyanyikan satu lagu ini.
Saya mau kita harus merenungkan kita. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Akan mulai Tuhan bisa Christ is enough for me. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my only in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back. Hallelujah. I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Let's sing together. Oh, hallelujah. Everything I need is in you. Everything I need, oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have
follow Jesus, no turning back, no turning back. God decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Woo! Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami sepanjang malam ini dan pagi tadi yang kita sudah jalani. Dan sebentar lagi Tuhan kita akan mungkin mau beristirahat Tuhan. Berkati kita semua supaya dapat beristirahat, tidur kami dengan tenang dan tidak ada gangguan-gangguan roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami tidur. Berkati juga teman-teman kami yang sudah menonton video ini di YouTube, di rumah, di gereja, maupun dimanapun mereka berada. Aku mau Kau melindungi mereka selalu dimanapun mereka berada. Biarlah roh-Mu bekerja dan menjagai mereka selalu. Dan berkati keluarga-keluarga dari teman-teman kami yang satu anggota maupun di luar anggota. Berkati keluarga mereka selalu dan berikan kelimpahan berkat atas keluarganya supaya keluarganya tetap memuliakan dan memuji nama-Mu. Ini kita hendaknya menyelesaikan ibadah kita Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Sehingga ibadah doa malam ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati juga untuk doa-doa malam yang selanjutnya. Kiranya roh-Mu selalu berada di tengah-tengah kami. Dan api kami selalu menyala-nyala dan semangat untuk memuji nama-Mu. Thank you Lord, thank you God. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, ini ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, touring smoothly. Ya, saya nggak bisa nyangka kalau ibadah tes ini masih bisa berjalan dengan tenang. Maksudnya ibadah doa malam ini masih bisa berjalan dengan smooth. Tidak ada gangguan sekalipun. Bahkan sinyal saya waktu record ini sangat lancar banget. Puji Tuhan. Biasanya kalau ibadah Sabtu biasa itu lemotnya setengah mati. Dan puji Tuhan waktu saya merecord ini sangat lancar. Kalau bukan kuasa Tuhan, nggak bisa. Saya juga ingin mengingatkan bagi besok, Sabtu besok, tidak ada ibadah. Jadi ibadahnya untuk hari ini, doa malam, hanya hari ini saja. Dan besok tidak ada ibadah. Dan ibadah doa malam ini akan berjalan setiap hari Jumat dengan pergantian pembicara. Mungkin nanti anggota juga akan berpartisipasi dalam berkhotbah di ibadah doa malam. Saya ingin hanya menyampaikan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. This is Hado Otis. Bye.